This is my house now. It's my house, it's my rules. Daddy's home. Miller, seorang pialang berlian, mengendarai mobil Porsche-nya di jalan pedesaan. Ia menelepon seseorang, mencoba membuat kesepakatan. Dia memasuki rumahnya yang berada di tepi pantai yang luas. Lalu, Miller memasuki dapur. Sarah dan putrinya, Avery, berdebat tentang sebuah pesta. Malam itu, orang tuanya menolak untuk mengizinkannya pergi ke pesta. Miller mengambil amplop dari brankas di dinding, karena dia akan bertemu pembeli nantinya. Sarah membawa nampan berisi makanan ke atas untuk putrinya, tetapi dia kecewa. Rencananya untuk makan malam keluarga yang menyenangkan telah gagal. Miller pergi ke area rumah yang sedang direnovasi. Di sisi lain, Avery menyelinap keluar rumah dan melompati pagar. Temannya sudah menunggu untuk menjemputnya. Miller datang kepada Sarah. Dia ingin menjadi romantis, tetapi dia harus pergi. Bel pintu berbunyi dan mereka melihat lencana polisi. Di video keamanan, polisi sedang menyelidiki pencurian di lingkungan sekitar mereka. Miller membuka gerbang. Sarah menyadari Avery telah hilang. Saat itu, 3 pria dan seorang wanita bertopeng menyerbu rumah mereka. Sarah mencoba kabur, tetapi dihentikan dengan todongan senjata. Di sebuah pesta, di rumah yang sangat besar, Avery bergabung dalam kesenangan, sementara keluarganya didorong ke lantai. Para penyusup tahu putrinya hilang. Pemimpin geng, Elias, tampaknya tahu banyak tentang keluarga Miller dan meminta kode sistem alarm. Sarah memberikan kodenya. Di pesta, seorang anggota tim memperlihatkan kepada Avery sebagai orang yang banyak uang dan dia mencoba merayu Avery. Avery yang tidak tertarik memanggil taksi dan meninggalkannya. Elias menunjukkan brankas di dinding dan meminta Miller untuk membukanya. Anggota geng lainnya, Ivan, mengatakan mereka punya waktu 10 menit. Miller mengulur waktu dan menolak untuk membukanya. Para pria mengancam Sarah dan mengatakan mereka tahu Miller memiliki berlian. Sarah meringkuk ketakutan. Miller menjelaskan berlian memiliki kode laser mikro sehingga dapat dengan mudah dilacak karena semuanya terdaftar secara nasional. Miller menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis berlian dan mencoba untuk mencegah para pencuri. Perampok muda, Jonah, mengatakan dia melihat Miller menerima banyak uang dan mereka hanya akan mengambil uang itu dan meninggalkan berliannya. Dia menatap Sarah dan Sarah mengenalinya sebagai teknisi perusahaan keamanan yang menginstal pengaman di rumah mereka. Miller dengan keras kepala menolak untuk membuka brankas karena dia tahu itu adalah alasan satu-satunya agar Miller dan Sarah tetap hidup. Perampok itu pun berkata bahwa mereka hanya ingin uang, bukan nyawa Miller dan Sarah. Saat para pria mengancam Sarah yang panik, Miller memberitahu mereka untuk membiarkan Sarah pergi lebih dulu. Elias mengeluarkan jarum suntik yang berisi obat bius. Saat dia mencoba mengancam Sarah, Jonah mengeluarkan pistol dan memaksanya untuk tidak mengganggu Sarah sendirian. Elias pun pergi ke dapur dengan Sarah. Dalam kilas balik, memperlihatkan Sarah yang seorang arsitek memberi Jonah es teh dingin dan mereka mengobrol ringan. Saat dia keluar, Jonah berhenti di tepi kolam renang, merokok dan memperhatikan Sarah. Taksi menurunkan Avery di dekat pagar. Dia kembali ke rumah. Miller telah kehilangan kacamatanya dan kesakitan di lantai. Ivan mengancam akan memotong ibu jarinya untuk digunakan pada pemindai brankas biometrik. Di dapur,
Elias melepaskan topengnya dan mencoba mendekati Sarah. Dia tahu hubungan rahasia antara Sarah dengan adik laki-lakinya, Jonah. Dia mencoba meyakinkan Sarah agar Sarah mau meyakinkan Miller untuk membuka brankas. Diam-diam, Sarah mengambil jarum suntik. Avery datang ke rumah. Menyadari penyusupan, ia mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap. Miller memohon untuk keselamatan putrinya. Elias memberikan cerita sedih. Dia membutuhkan $180.000 atau ginjal baru untuk ibunya. Sarah mengeluarkan jarum suntik dan mencengkeram Elias. Sarah meyakinkan mereka untuk membiarkan Avery pergi, tetapi Ivan menembakkan senapannya. Open the safe! Sarah sekarang menuntut Miller membuka brankas untuk mengakhiri hal ini. Miller membuka brankas, tapi brankas itu benar-benar kosong. Para pencuri terkejut dan menghancurkan tangan Miller. Mereka meminta uang. Miller sambil menangis mengklaim dia menaruh semua uangnya ke dalam hipotek dan pinjaman rumah. I have no money. Dia berkata dia dipecat dan mereka kehabisan uang. Di luar, Avery cukup dekat dengan pagar untuk melarikan diri, tapi malah tertangkap lagi. Elias membongkar tas kerja Miller dan menemukan faktur berlian. Miller menjelaskan dia tidak mengambil berlian itu, dia hanyalah perantara saja. Telepon Ivan berdering, seseorang menelepon untuk menanyakan keadaan. Elias berbisik kepada Miller. Mereka juga dalam tekanan. Elias mencoba untuk menenangkan Patty yang kesal. Patty hanya ingin mengambil apa yang mereka bisa. Mereka melihat potret Sarah mengenakan kalung yang berkilau. Sarah menunjukkan kalung itu kepada mereka dan meminta mereka pergi sesuai kesepakatan. Miller dan Avery yang diikat meraba-raba kantong mereka, mengambil korek dan mencoba membakar lakban di pergelangan tangan mereka. Di ruangan lain, Sarah memohon kepada Jonah untuk membiarkan mereka pergi. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Jonah memberitahu Elias, tidak seorang pun boleh menyentuh Sarah ataupun Avery. Miller memberitahu orang-orang itu bahwa kalung itu palsu. Dia menjual yang asli untuk mendapatkan uang tunai. Dia mengatakan bahwa berlian asli tidak mudah hancur. Perampok itu menguji dengan genggang pistol. Kalung yang mencolok itu hancur berkeping-keping. Elias memberitahu Miller hubungan rahasia antara Sarah dan adik laki-lakinya. Itulah sebabnya mereka ada di sini. Di lantai atas, Avery berkelahi dengan Patty, dan Miller melempar kursi melalui jendela untuk menyalakan sistem keamanan. Dalam gangguan itu, Sarah melarikan diri. Hal ini membuat Ivan memukuli Miller. Saat perusahaan keamanan menelepon untuk mengonfirmasi, Jonah menjawab telepon dengan tenang dan mengulur waktu di ruang kerja. Miller dipukuli, tetapi entah bagaimana berhasil mengalihkan suntikan sehingga Ivan menyuntik dirinya sendiri dan jatuh ke lantai. Miller mengambil senapan dan terhuyung-huyung. Elias menangkap Sarah yang mencoba kabur. Jonah yang masih sibuk bertelepon membutuhkan password keamanan untuk mengonfirmasi dan dia mencari Avery. Rupanya, Avery bersembunyi di ruang renovasi. Jonas menyelinap ke belakang Miller untuk mengambil senapan, dan Avery terpaksa memberikan password, tapi petugas keamanan menganggap itu mencurigakan. Elias menembak Miller di paha, lalu menjelaskan masalahnya. Dia sebenarnya mencoba menjual narkoboy senilai $180.000, tetapi narkoboy itu dicuri. Sekarang para pengedar menginginkan uang mereka kembali,
dan mengirim Ivan. Patty menemukan foto dari video keamanan rumah di tas kerja Miller. Itu adalah foto Sarah dan Jonah yang berciuman. Rupanya, Miller mengetahui perselingkuhan istrinya, tapi tak pernah menanyakannya pada Sarah dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Elias memukul Miller dan Sarah. Jonah melerai dan kedua bersaudara itu jadi bertengkar. Di luar, seorang penjaga keamanan datang dan membutuhkan tanda tangan karena insiden alarm keamanan yang berbunyi. Penjaga itu bersikeras dan membuat Elias terpaksa membuka gerbang. Di pintu depan, Jonah menembak kepala penjaga keamanan. Avery panik dan berkata, dia tahu di mana mereka dapat mendapatkan $200.000. Dia akan pergi dengan Patty untuk kembali ke pesta dan mendapatkan uang. Jonah ragu, tapi Elias setuju. Saat keadaan menjadi tenang, Jonah mengajak Sarah untuk pergi bersamanya. Ia janji akan memperlakukan Sarah dan Avery dengan lebih baik. Miller memberitahu Jonah untuk membawa Sarah dan Avery ke tempat yang aman. Di mobil, Avery mengemudi di tikungan. Dia sengaja menabrak tiang, melepaskan sabuk pengaman Patty pada detik terakhir. Avery meninggalkan mobil dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan Patty tidak sadarkan diri. Kembali ke rumah, Ivan bangkit dan menghentikan Jonah dan Sarah yang hendak kabur. Ivan memukuli Jonah, membuat Elias menembaknya hingga sekarat. Ivan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Jonah adalah dalang di balik pencurian narkoba Elias. Jonah menjualnya seharga $10.000. Elias sangat terkejut. Jonah melakukannya agar mereka bisa merampok rumah Miller, dan Jonah bisa mengambil Sarah untuk tinggal bersamanya. Saat mereka bertengkar, Miller dan Sarah berjalan ke ruang renovasi, tetapi Elias mengejar mereka dan menangkap Sarah. Jonah datang untuk menyelamatkan, dan di tengah kekacauan itu, selembar plastik robek, memperlihatkan setumpuk besar uang tunai yang tersembunyi di dinding. Melihat banyak uang, Elias memutuskan untuk membunuh Miller dan mengambil uangnya. Tapi Avery datang dengan pistol. Elias menyadari sesuatu telah terjadi kepada Patty. Merasa marah, Elias berubah pikiran dan hendak membunuh Sarah sebagai gantinya. Jonah, yang khawatir akan keselamatan orang yang ia sayangi, menembak dan membunuh kakaknya sendiri. Sarah sangat terkejut akan kejadian itu. Jonah menghampiri Sarah. Dia mengatakan bahwa Miller berencana menceraikan Sarah dan sengaja menyimpan uang itu secara diam-diam untuk dirinya sendiri. Sebuah fakta terungkap bahwa Jonah lah yang mengirim foto rekaman CCTV pada Miller, agar Miller berpikir bahwa istrinya tidak setia. Dalam keadaan terluka, Miller dengan sedih mengatakan dia menyembunyikan uang untuk keluarganya. Saat Jonah sibuk mengumpulkan uang tunai, Miller menuangkan bahan bakar dan menyalakan api yang bergegas menuju Jonah. Miller bangkit dan menembak kaki Jonah dengan paku ke lantai. Jonah meminta bantuan Sarah dan memeluk Sarah agar mati bersamanya. Miller menembak Jonah dan jatuh ke dalam api. Sarah dan Miller akhirnya berhasil keluar hidup-hidup dari rumah terbakar itu. Mereka pun berpelukan bersama. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell